Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nila Mirnawati dengan NIM 2005120402 dari kelas CIA 2020. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kabeling UTP. Sebab yang pertama yaitu pengertian UTP. UTP atau Unshielded Twisted Pair adalah kabel yang khusus untuk transmisi data. UTP terdiri dari 4 pasang, yaitu biru, oranye, hijau, dan coklat. Kabel yang dipilih menurut aturan tertentu dan digunakan untuk mentransfer atau menerima data. Kabel UTP atau Unshielded Twisted Pair atau Ethernet kabel, atau kita biasa menyebutnya dengan kabel LAN, adalah kabel yang digunakan untuk menghubungkan antar peralatan yang berhubungan dengan komputer atau network, seperti komputer, hub, switch, dan router. Kabel UTP adalah singkatan dari Unshielded Twisted Pair, yaitu jenis kabel ini terbuat dari bahan pengantar tembaga, mempunyai isolasi dari plastik dan terbungkus oleh bahan isolasi yang dapat melindungi dari api dan juga kerusakan fisik. Kabel UTP sendiri terdiri dari 4 pasang inti kabel yang saling berbelit, di mana masing-masing pasang mempunyai kode warna berbeda. Fungsi kabel UTP yaitu dapat digunakan sebagai kabel untuk jaringan lokal area network atau LAN pada sistem network atau jaringan komputer. Dan umumnya kabel UTP memiliki impedansi kurang lebih 100 ohm. Dan juga dibagi menjadi ke dalam beberapa kategori berdasarkan kemampuannya sebagai penghantar data. Kategori kabel UTP ada 7 kategori. Yang pertama, Cat 1. Kabel UTP kategori 1 adalah jenis kabel UTP dengan kualitas transmisi yang terendah, didesain untuk mendukung komunikasi suara analog saja. Cat yang kedua yaitu adalah jenis kabel UTP memiliki kualitas transmisi yang lebih baik dibandingkan dengan kabel UTP kategori yang pertama. Jenis atau kategori ini didesain untuk mendukung komunikasi data dan juga suara digital. Kabel ini bisa mentransmisikan data sampai 4 megabit atau detik. Cat yang ketiga yaitu adalah kabel UTP dengan kualitas transmisi yang lebih baik dibandingkan dengan kabel UTP kategori 2. Jenis atau kategori ini didesain untuk mendukung komunikasi data dan suara pada kecepatan hingga 10 megabit per detik. Kategori yang keempat adalah suatu jenis kabel UTP dengan kualitas transmisi yang jauh lebih baik jika dibandingkan dengan kabel UTP kategori ketiga atau yang sebelumnya. Didesain untuk mendukung komunikasi data dan juga suara sampai kecepatan 16 megabit per detik. Kategori yang kelima adalah suatu jenis kabel UTP dengan kualitas transmisi yang lebih baik jika dibandingkan dengan kabel kategori keempat. Didesain untuk mendukung komunikasi data dan komunikasi suara pada kecepatan sampai 100 megabit per detik. Kategori keenam adalah jenis standar kabel UTP dengan sertifikasi resmi paling tinggi. Dan yang kategori terakhir adalah kategori ketujuh, yaitu jenis kabel premium yang sangat cocok sekali sebagai media yang high traffic berbagai macam aplikasi dalam satu kabel. Maksimum data yang terkirim sampai 10 GB per detik dengan frekuensi 1000 MHz. Subbab yang ketiga yaitu kabel strike dan crossover. Kabel strike. Kamu tentunya sudah sering atau pernah sekali melihat bagaimana kabel strike digunakan untuk menghubungkan berbagai jenis perangkat. Jenis kabel ini sebagian besar dimanfaatkan untuk menyambungkan komputer ke port normal, saklar atau hub, menyambungkan komputer ke port LAN, modem, kabel atau DSL, menghubungkan port WAN, router ke port LAN, modem, kabel atau DSL, menghubungkan port LAN router ke port uplink, switch atau hub. Biasanya digunakan untuk memperluas jaringan. Menyambungkan dua saklar atau hub dengan salah satu saklar menggunakan port uplink dan yang satunya menggunakan port normal. Alasan kenapa dikatakan kabel strike atau kabel lurus karena kedua sisi A dan sisi B kabel memiliki susunan kawat dengan warna yang sama atau lurus. Perhatikan gambar susunan kabel UTP tipe strike
di samping. Yang kedua, kabel crossover. Selain kabel strike, kabel crossover juga digunakan untuk menghubungkan suatu perangkat yang umumnya merupakan perangkat yang sama. Kabel crossover biasanya digunakan untuk menghubungkan dua komputer secara langsung. Menghubungkan port LAN router ke port normal switch atau hub. Umumnya digunakan untuk memperluas jaringan. Menghubungkan dua switch atau hub dengan menggunakan port normal di kedua switch atau hub. Untuk pemasangan kabel UTP tipe crossover, maka perlu berhati-hati. Mengingat kedua sisi A dan sisi B, kabel memiliki susunan kawat dengan urutan warna yang berbeda. Perhatikan gambar susunan kabel UTP tipe cross di samping. Yang keempat adalah simulasi kabel strike dan crossover. Berikut simulasinya. Simulasi yang pertama adalah kabel strike. Pertama, potong kabel terlebih dahulu, kemudian luruskan. Selanjutnya, susun sesuai susunan kabel strike. Kemudian dipasangkan RJ45. Kemudian dikrimping. Dan yang terakhir, di tester. Terdeteksi kabel strike yang B. Yang kedua adalah simulasi kabel cross. Caranya sama seperti yang tadi, cuma susunannya saja yang berbeda. Dan berhasil. Yang terakhir adalah konektor RJ45. Konektor RJ45 adalah jenis konektor dengan 8 pin standar yang digunakan pada ujung kabel UTP Cat5, Cat5e atau kabel Cat6, di mana pin out pada konektor RJ45 berisikan susunan warna kabel UTP. Berdasarkan standar ANSI, TIA, dan EIA, untuk penggunaan kabel Ethernet terdapat dua tipe yang sering digunakan, yaitu T568A dan T568B. T568B lebih unggul dibanding T568A dan menjadi standar pada skema kabel default untuk kabel terstruktur twisted pair. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.